gaji yang ini. Awal bulan alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Pengetahuan kita tentang komplikasi diabetes. Sebelum kita mulai, kita melakukan doa bersama supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat apa yang akan kita lakukan bersama ini. Monggo saya diadakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diabetes. Jadi ini merupakan suatu komplikasi dari diabetes yang mengenai ginjal. Jadi ginjal adalah suatu organ yang sangat vital bagi tubuh. Siapa punya berapa ginjal itu? Ya, letaknya di mana? Kiri kanan sebelah mana? Nah, nanti punya ginjal nggak tahu letaknya di mana. Enggak begini lah, ini sakit. Tiap manusia itu mempunyai ginjal. Yang ginjal lebih berarti ginjal jadi komplikasi kronik dari diabetes. Jadi sudah kita bahas ya kemarin komplikasi dari diabetes ini jadi komplikasi diabetes ada dua, yaitu komplikasi kardiologis, komplikasi akut dan komplikasi kronik. Komplikasi akut kemarin apa? Ada hipoglikemi, ada hiperglikemi, yaitu komplikasi yang terjadi segera. Akut itu berarti segera.
Nomor satu adalah intinya nomor satu adalah disiplin. Disiplin pertama terhadap diri sendiri, yaitu untuk menjaga supaya tidak terjadi emosi yang komunikasi dan sebagainya. Yaitu dengan cara makan yang baik, kemudian olahraga, obat secara benar. Tapi saya taktik kalau kesot itu saya mau membantu. Tapi kalau bukan kesot itu kesot ya. Jadi kalau memang tidak kesot saya tidak bisa memaksa karena niko kasem kepentingan panjenengan piyambak. Jadi kalau kesot monggo kita bersama-sama menjaga supaya penyakit tersebut tidak terjadi. Karena komplikasi diabetes itu ada komplikasi akut dan komplikasi kronik. Komplikasi akut yang terjadi segera yaitu misalkan hipoglikemi dan hiperglikemi, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang komplikasi kronik itu ada komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler. Mikrovaskuler itu mikro artinya kecil, jadi mengenai pembuluh-pembuluh darah yang kecil yang bisa mengenai mata, yaitu yang disebut retinopati diabetika, yaitu penglihatan menjadi kabur karena penyakit gula menyerang pada retina mata, bisa terjadi kebutaan. Yang kedua bisa mengenai ginjal yang kita bahas kali ini, yaitu yang disebut nefropati diabetika. Nah, diabetes memberikan komplikasi yang mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Yang ketiga adalah neuropati, sudah kita bahas bulan yang lalu ya. Jadi yang mengenai neuropati berarti neuro itu saraf, berarti komplikasi ginjal yang mengenai saraf. Kasih umur badan kemarin gejalanya apa? Bebas, kesemutan, bisa sampai mati rasa. Yang kalau ada luka tidak bisa kerasa sampai akhirnya menjadi harus diamputasi. Itu yang mikrovaskuler. Kalau yang makrovaskuler mengenai pembuluh darah besar, bisa mengenai otak, bisa stroke, bisa mengenai jantung, jadi serangan jantung, penyakit kardiovaskuler. Kemudian mengenai ekstremitas, ini kok pembuluh darah besar di kaki atau di tangan menjadi rusak, akhirnya cepat terjadi terserang infeksi, terjadi pembusukan. Kalau komplikasi neuropati dengan kerusakan pembuluh darah besar yang cepat terjadi kerusakan pada atau pembusukan pada ekstremitas yang lebih mempercepat nanti terjadinya amputasi. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang komplikasi kronik diabetes yang mengenai ginjal. Nah, kalau kita punya ginjal, letaknya ginjal wonten pundi nggih? Kalau saya tunjukkan di sini di pinggang belakang. Ini bukan ngajeng. Bukan ngajeng. Tapi pinggang belakang. Kita beri ini loh. Bentuknya ginjal niko kados kacang. Kados kacang. Nah, itu di dalamnya itu subhanallah itu banyak sekali yang dinamakan nefron ya. Niko bulat-bulat di sini pun itu masih ada apa niko jadi kados alat ya. Gel nanti niko fungsinya untuk menyaring darah ya. Tugas utama ginjal adalah menyaring darah, kemudian membuang limbah yang sudah tidak dipergunakan sehingga darah
ginjal yang sedang dibersihkan, disaring adalah menjadi darah yang bersih yang bisa digunakan untuk saluran dari sifon ini. Jadi itu ibaratnya ginjal itu sebagai alat filter yang luar biasa yang tidak ada saringannya. Yang alat filter sederhana itu ada saringan yang nyangkeni, nyangkeni itu kan saringan, saringan itu. Tapi kalau coba saringan tersebut itu dipakson kemarin terus, proses saringan itu dalam tekanan yang besar dipaksa, akibatnya saringannya apa? Jebol. Demikian juga dengan ginjal, kalau dipaksa kemarin ditekan akhirnya jebol. Pertama jebolnya sedikit, bocornya sedikit. Suwe-suwe tetap dipaksa, boleh tambah agak kebocoran dari ginjal. Jadi nefropati diabetik yaitu kerusakan pada ginjal akibat komplikasi kronik di mana terjadi kerusakan pembuluh darah kecil atau mikrovaskuler ginjal. Sayangnya kebanyakan banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak peduli dengan ginjalnya. Karena hampir sepertiga penderita diabetes mellitus mengalami komplikasi nefropati diabetes. Sepertiga itu kadang bodoh. Jadi yang misalnya wonge 1000, 300 wong niku enek. Ageng nggih berarti nggih. Karena ini tidak pedulian terhadap dirinya sendiri. Dan tetap istilahnya yang sawi tadi double, akhirnya berakhir sebagai ginjal besok. Artinya nopo yang gaya ginjal sudah tidak mampu untuk menyaring. Kita dianugerahi 2 ginjal. Pertama dengan satu ginjal masih bisa orang hidup dengan satu ginjal. Masih sakit itu kuasa Allah dengan satu ginjal itu masih bisa. Tentunya tidak seperti kalau mempunyai 2 ginjal, saringan loro saringan siji tentunya beda lebih kuat yang saringannya 2. Nah kalau masih double lagi dua-duanya ginjal rusak. Kalau sudah rusak berarti sudah tidak bisa menyaring. Kalau sudah tidak bisa menyaring lagi terus pundi? Kalau sudah cuci darah itu ginjalnya sudah tidak berfungsi, harus bantuan alat dialisa. Dan itu antri darah inden, jadi tidak bisa
kolesterolnya. Jadi banyak dari pasien tidak hanya murni diabetes, dia mempunyai iringan penyakit-penyakit yang lain. Ditambah lagi dia merokok, demam, berat, kerja, jadi ini proses tidak dalam jangka waktu dekat, tapi dalam jangka waktu yang panjang atau mungkin secara terus menerus mengakibatkan terjadi kebocoran pada kalau sudah ginjalnya sudah tidak mampu, otomatis kemampuan ginjal untuk mengeluarkan hasil Pak, hasil kenapa-napa? Vitamin ini kemudian jumlah urin yang dikeluarkan yang dilakukan kalau belum Sampo
tentu meneh. Potensi iki. Nggih, mungkin. Sana Bu. Itu penjenengan tiada. Kalau besok pun pewanis
Kemudian kita komunikasi lain dari komunikasi ini kalau tadi pada sematon, kalau pada tahap awal tidak komunikasi pada datang sudah diterima sedang mulai gejala yaitu kehilangan nafsu makan, mudah lelah, rasa gatal dan kering, mudah lemas, kemudian mengalami sesak nafas, berat badan mulai menurun, fokus, tentang mulai berlangsung dalam makro algoritma dan kemudian mulai terjadi pemberitaan. Ya, itu mulai dari mata, wajah dan diagnosis untuk nefropati diabetika yaitu pemeriksaan darah dan pemeriksaan urin. Pada tahap awal dari sampai makro dia sebenarnya kalau kita dari 30 masih normal, 30 sampai 300 nefropati diabetika. Kalau sudah di atas 300 menandakan bahwa ginjal sudah mulai terjadi rusak. Kalau yang hasilnya gejala dari atas 300, monggo nanti konsultasi ke saya rujuk pada spesialis. Semakin cepat semakin baik supaya untuk menambah sedang digunakan dengan parah. Kemudian pemeriksaan darah dan kemudian hemoglobin atau urea itu menggambarkan sisa yang harusnya reagen itu dikeluarkan bersama oleh ini masih bertahan di dalam Bismillah ya, Pak. Oh, iya. Oh, lihat sini aja. Oh, sampah toh? Hah? Taruh sini. Nanti dikumpul guys bersama-sama. Goleki ngajine jare angel.